Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto SPD, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan LPTK Universitas Islam Malang. Pada pagi hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2022, akan melaksanakan pembelajaran, praktek pembelajaran materi statistika, submateri ukuran pemusatan data tentang min, median, dan modus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, gitu ya. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang apa? Penyajian data. Sekarang kita lanjutkan ke ukuran pemusatan data, gitu ya. Ya, sebelum dimulai kita berdoa dulu. Monggo salah satu memimpin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ini saja, dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Gitu ya. Sebelum dilanjutkan, Bapak Guru ingin mengabsen terlebih dahulu siapa yang kira-kira tidak hadir pada hari ini, gitu ya. Untuk Abdul Aziz hadir? Abdurrahman? Ada Maulana? Aditya? Ahmad Anggoro? Ananda? Ya. Deandra? Devin? Fido? Ya. Haza? Hidayat? Ikhwan? Muhammad Az-Zuha? Muhammad Fadl? Muhammad Hanif? Muhammad Hadi? Muhammad Zahron? Raihan? Rahmat? Rosid? Sina Alif? Sohibur Rizki? Taufikur Rahman? Yahya Abdul Aziz? Yahya Muhammad Mubarak hadir. Masya Allah ya. Pagi hari ini semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Seperti biasa sebelum kita mulai lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan antum cek dulu kebersihan kelasnya. Sudah bersih? Sudah ya? Alhamdulillah ya. Oke, yuk. Kita lanjutkan ke materi. Ya, Pak Guru akan buka dulu materi kita pada pagi hari ini. Gitu ya. Pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang statistika. Ya, tentang apa? Statistika. Gitu ya. Tetapi yang akan kita bahas adalah apa? Ukuran pemusatan data berkelompok, yaitu rata-rata atau min, istilahnya min, modus, dan median. Gitu. Mungkin ada yang masih ingat, Mas, waktu SMP dulu itu apa sih yang dimaksud dengan rataan itu, modus dan median itu? Nah, mungkin kan sebelum menjawab itu, ya, mungkin kan dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan sering mendengar ya, ada orang mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Ya, mungkin antum juga rata-rata santri itu kalau ke sini jam 7 pagi, kalau terlambat sudah dihadang di depan pintu, nanti di-kop gitu kan ya. Ya, ini kan sering kita dengar ya kan, rata-rata hafalan santri kelas 12A berapa gitu. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan rata-rata yang akan kita bahas, min. Gitu ya. Atau misalkan antum sering mendengar, ya jangan salah, rata-rata orang yang datang di pestaku waktu itu orang kaya, nah, itu kan. Nah, ini kan berarti kebanyakan orang yang datang ke pesta orang tersebut adalah orang kaya, kan gitu. Juga misalkan kita sering mendengar ya, atau kita sering menyaksikan proses penghitungan suara dalam suatu pesta demokrasi. Nanti sebentar lagi nih, tahun 2000 berapa? 24 kita akan pemilu lagi, gitu ya.
Nah, di situ akan ada apa? Bisa ada kepala desa, mungkin antum pernah mengalami pemilihan kepala desa di kampung antum ya. Nah, di daerah antum, itu kan pemilihan bupati atau gubernur atau presiden itu kan. Itu kan panitia membuka suara itu, ya kan? Membuka apa surat suara. Ini calon ini sah gitu ya. Kemudian nanti ada panitia yang menghitung suaranya, kan itu. Nanti yang suara terbanyak yang menang kan itu. Ya enggak? Nah, suara yang terbanyak adalah yang menang. Lah, suara yang terbanyak itu yang sering muncul ini itu adalah aplikasi dari modus. Nah, jadi dari modus. Sehingga nanti dari ini antum bisa menyimpulkan, Mas. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rata-rata? Yang dimaksud dengan min apa, Mas? Apa yang dimaksud dengan rataan itu? Apa? Rata-rata dari suatu kelompok data. Min itu adalah rataan dari suatu kelompok data. Ya, ada lagi, Mas? Ya. Perbandingan antara jumlah data dengan banyaknya data. Apa? Perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya. Ya, perbandingan antara banyak data dengan jumlah data. Ada lagi? Nah, ya. Jadi benar ya. Tadi yang dimaksud dengan teman antum itu memang itu bagian dari pengertian dari min. Jadi min itu adalah suatu rata-rata pada suatu kelompok data. Yang mana rata-rata ini diperoleh ya, merupakan hasil diperoleh dari apa? Pembagian antara jumlah seluruh nilai data dengan banyak data yang ada. Nah, gitu ya. Jadi ini min, rataan. Jadi nanti kita akan belajar tentang ini. Nah, kalau modus apa modus? Modus, ada yang tahu, Mas? Modus. Nilai yang sering muncul. Ya, nilai yang sering muncul pada suatu kelompok data. Ada lagi, Mas? Apa modus? Modus. Nilai yang frekuensinya paling banyak. Ya. Ya, benar ya. Itu bagian dari pengertian dari modus. Jadi modus itu adalah apa? Nilai yang sering muncul pada suatu kelompok data. Lah ini nanti ditandai dengan apa, Mas? Frekuensi yang paling banyak atau paling tinggi ya. Ini Masya Allah ya. Ini juga benar. Kalau median apa median? Antum, Mas, apa median? Antum? Median apa? Nilai tengah. Ada lagi apa, Mas, median itu? Ada yang punya ide lagi? Apa median? Nilai tengah pada suatu kelompok data. Ya, benar ya. Jadi median itu adalah nilai tengah pada suatu kelompok data. Kemudian manfaat, Mas. Apa sih kita mempelajari ini? Manfaat mempelajari min dan modus dan median itu apa sebenarnya? Ada yang tahu, Mas? Kira-kira apa manfaatnya? Apa? Ini kalau saya mengadakan ulangan matematika ya. Nanti di kelas antum rataannya berapa gitu ya? Iya, ada lagi, Mas? Untuk mengetahui hafalan santri kelas 12 lah, ya, itu benar itu. Min. Ya, Mas ya? Nah, jadi benar ya. Jadi untuk manfaat ini ya mengetahui rata-rata umur siswa kelas 12. Ini kelas 12, ini yang paling tua siapa antum? Nah, rata-rata umur antum berapa? 18 ya, rata-rata. Bisa juga untuk mengetahui, bener antum tadi, mengetahui apa rata-rata hafalan siswa. Nah, ini berapa rata-rata antum, Mas, hafalannya? Ada yang sudah selesai? Berapa? 2 orang. Siapa tunjuk jari, Mas, yang sudah selesai hafalannya? Siapa? Tunjuk jari yang sudah selesai hafalannya? Antum? Sudah selesai. Siapa lagi? Antum? Mengetahui rata-rata ulangan matematika ya, seperti kata teman antum tadi. Ya, ini bisa ya untuk mengetahui itu. Begitu juga ketika kita belajar modus. Modus itu untuk mengetahui jumlah hafalan yang paling banyak. Mengetahui nilai ulangan matematika yang paling banyak diperoleh oleh siswa kelas 12. Jadi kebanyakan antum itu memperoleh antara 8 sampai 9 nilainya misalnya, atau 9 sampai 10. Nah, Masya Allah. Ya, itu adalah apa? Manfaatnya. Lah, oleh karena itu pada pagi hari ini
Bapak Guru akan menyampaikan apa sih kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yang pertama adalah kompetensi dasarnya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, kemudian menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data ya, dan seterusnya. Di sini ada apa? Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Ini kaitannya nanti min, modus, dan median. Nah, nilai karakter yang perlu kita kembangkan pada pembelajaran kali ini adalah kritis, kreatif, ingin tahu, kerjasama, responsif, dan percaya diri. Jadi nanti ketika antum berdiskusi dalam kelompok, Bapak Guru akan menilai sikap-sikap ini ya. Semua ini nanti akan kita gali di dalam pembelajaran berkelompok dengan model problem based learning. Kemudian pendekatan metode dan model pembelajaran yang kita pakai pada pagi hari ini adalah scientific pendekatannya, metodenya adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian modelnya adalah problem based learning. Kemudian teknik penilaiannya, sikap itu dengan observasi, pengetahuan dengan tes tertulis, keterampilan dengan proyek kerja, selain nanti juga unjuk kerja. Kemudian bentuk instrumen penilaiannya adalah sikap, pengetahuan, sikap itu dengan lembar observasi, pengetahuan dengan soal uraian, keterampilan dengan penugasan. Kemudian ini kita ingat kembali Mas, ketika min, modus pada data tunggal ya Mas ya, kita ingat kembali min, modus pada data tunggal ya. Ingat kembali Mas ya, tentang min, modus pada data tunggal gitu ya. Jadi kalau kita punya data seperti ini, tabel seperti ini, maka untuk menghitung min, modus, dan mediannya ya Mas ya, maka kita perlu buat satu kolom lagi, yaitu kolom F dikali X. Jadi nanti dikalikan 6 kali 4 berapa? 24. 7 kali 5 berapa? 35. 8 kali 7 50. 6. 9 kali 8 berapa? 72. 10 kali 6 berapa? 60. Lah ini nanti kita jumlah. Lah ini kita jumlah, namanya jumlah data. Kemudian ini juga kita jumlah. Kalau ini kita jumlah, namanya banyak data. Sehingga minnya atau rataannya adalah ini kita jumlah sebanyak 247. Kalau frekuensinya kita jumlah sebanyak 30. Maka frekuensinya didapat 8,23. Untuk modus tadi apa modus Mas? Modus nilai yang sering muncul. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan apa? Frekuensi yang paling. Nah, mana frekuensi yang paling besar Mas? 8 ya. Nilainya berapa? 9. Maka modusnya adalah 9. Median itu apa tadi Mas? Jumlah datanya ada berapa tadi Mas? Ini jumlah datanya 30. Berarti tengah-tengahnya data ke berapa Mas? Data ke 15 sama data ke 16. Cara mencari mediannya bagaimana? Data ke 15 ditambah data ke 16 dibagi 2. Nah, ketemunya ini. Paham? Paham ya? Nah, sekarang Bapak Guru punya permasalahan. Nah, permasalahan seperti ini, Mas. Ya.
Pak Guru punya permasalahan. Jadi ada tabel distribusi frekuensi 80 pengusaha mengenai usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya, gitu ya. Nah, ini ada tabel umurnya 16 sampai 20, itu ada 19, yang berumur 21 sampai 25 ada 15, yang berumur 26 sampai 30 ada 21, yang berumur 31 sampai 35 ada 16, yang berumur 36 sampai 40 ada 9. Nah, tugas kita di sini nanti adalah mendiskusikan berapa nilai dari min, modus dan medianya dari data yang sudah kita tampilkan dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk itu, untuk membahas ini, ya, Bapak Guru akan membentuk 5 kelompok. Ya, silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing. Ya, 1 menit saya beri waktu. Sudah semua? Ya, sekarang Bapak Guru akan membagikan LKPD nanti kalian kerjakan atau bahas yang sudah saya tampilkan ini di lembar LKPD, gitu ya. Nah, ini dipisah-pisah kemudian dibagi, Mas. Dibagi-bagi. Jadi jangan yang mengerjakan hanya 1 orang. Ya, di situ juga sudah saya tuliskan beberapa pertanyaan untuk membantu antum dalam menarik kesimpulan. Ya, KPD-nya, Mas. Ya. Sudah? Siap dikerjakan? Ya, saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan, ya. Sambil nanti Bapak Guru akan menilai sikap antum, dan Bapak Guru akan berkeliling untuk bertanya tentang apa yang antum kesulitan. Kesulitan, Mas? Belum ya? Masih dikerjakan? Oke. Mencari tepi bawah bisa? Di bawah, tepi kelas bisa ya? Frekuensi kumulatif bisa? Silahkan dibuka bahan ajarnya, ya. Di situ ada bagaimana cara mencari tepi bawah, ya, Mas, ya. Batas bawah, batas atas, itu bisa semua, ya. Itu ada semua di situ. Ya, sini. Ya, ada kesulitan, Mas, di sini, Mas? Gak ada? Gak ada ya? Ya, untuk mencari ini apa namanya? Masalah ketiga apa? Masalah ketiga mencari median. Nah, median harus mencari dulu frekuensi kumulatif, ya. Nah, bisa menghitung frekuensi kumulatif? Bisa ya? Sini? Ada kesulitan? Gak ada? Gak ada ya? Insyaallah. Mencari tepi bawah bisa? Bisa. Oke. Ya, di sini Bapak Guru sambil menilai sikap antum, ya. Sikap antum seperti apa? Guru akan menilai sikap antum. Ya, oke. Ya, sikap antum. Ya. Oke. Selesai ya? Selesai? Ya, selesai. Oke. Selesai. Sebelum presentasi, kalian siapkan siapa yang akan presentasi. Ya, yang akan maju siapa? Siapkan. Ini pekerjaan antum, saya foto dulu, Mas. Saya foto dulu. Ya, saya foto dulu. Oke. Nih, sini udah selesai juga. Ya, saya foto dulu. Saya masukkan dulu ke komputer, Mas, ya. Nanti antum persiapkan yang akan apa? Presentasi. Kelompok 1. Siapa yang akan maju? Antum, ya. Yuk, silakan, Mas. Sini dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Pertama, setelah kita memperhatikan tabel, kita akan menentukan rata-rata dari data tersebut. Ya. Langkah pertama, dari data tersebut kita menentukan di tengah. Dari data 16-20 di tengah 18. Dan 21-25 di tengah 23 dan seterusnya. Kemudian langkah kedua, kita akan menentukan jumlah data. Itu titik tengah dikalikan dengan frekuensinya masing-masing. 18 dikalikan dengan 19 berjumlah 342. Ya, agak keras Mas. 23 dikalikan 15 berjumlah 345 dan seterusnya. Kemudian langkah ketiga, kita akan menjumlah seluruh frekuensi, yaitu yang berhasil 80. Dan kemudian langkah keempat, kita akan menjumlah hasil data yang berjumlah 2145. Kemudian langkah terakhir yaitu kita menentukan rata-ratanya. Ya. Itu jumlah data dibagi dengan banyak data. Ya. Yaitu 2145 dibagi dengan 80 yang berhasil 26,8. Ya. Jadi rata-rata umur dari 80 pengusaha tersebut saat memulai usaha adalah 26,8. Ya. Ini adalah hasil dari diskusi kelompok 1. Mungkin ada tanggapan Mas? Yang kemarin tanggapan? Ada tanggapan? Ada yang ditanyakan? Hah? Ada nggak? Ya, kalau nggak ada coba saya tanya. Itu kira-kira untuk menentukan nilai tengah itu bagaimana? Itu mulai saja Pak. Ya. Ada 5 data setiap intervalnya. 16, 17, 18, 19, 20. Yang tengah. Oh, yang tengah. Berarti kalau 16 sampai 20, tengah-tengahnya 18. Hitung gitu ya. Ya, ini cara cerdik dari kelompok 1 ini ya. Ada pertanyaan lagi Mas? Ya. Kalau misalnya genap gimana? Kalau genap Mas, ya gimana kalau genap? Yang tengah itu yang pertama sama yang kedua dijumlah, kemudian dibagi 2. Berarti ini ya, apa namanya? Titik tengahnya ada 2. Titik tengahnya ada 2. Terus kemudian nanti dibagi 2. Paham nggak Mas? Berarti misalkan itu 16 sampai 21. Ada genap Mas? Berarti titik tengahnya 19 sama 19. 19 sama 19. Terus dibagi 2. Dijumlahkan dulu, kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya 18,5. Hasilnya 18,5. Gitu ya? Paham ya? Itu kalau apa? Nilainya apa? Genap, intervalnya genap, ya. Nilainya genap. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri Mas. Ya. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah penampilan yang luar biasa sekali dari teman antum yang diwakili oleh Muhammad Hanif. Ya, nanti insya Allah Bapak Guru akan kasih nilai tambahan karena sudah berani dan tampil dengan sangat luar biasa, percaya diri. Ya, kelompok kedua Mas, diwakili oleh siapa? Ya, maju Mas. Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil dari kelompok kami itu tentang modus atau nilai tengah. Ya. Sebelumnya kita di sini ada beberapa langkah. Agak keras Mas. Modus. Langkah yang pertama yaitu pilihlah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi dari data yang ada tadi. Kita pilih kelas yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu kelas ketiga dengan interval 26 sampai 30. Ya. Dari tabel ini frekuensi tertinggi itu 26 sampai 30. Kemudian langkah yang kedua, kita mencari D1 dan D2. D1 itu apa? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Itu 21 dikurang 15 sama dengan 6. Kemudian D2
yaitu D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. 21 dikurangi 16 sama dengan 5. Di sini kita sudah menemukan D1-nya yaitu 6 dan D2-nya sama dengan 5. Dan langkah yang berikutnya 3, panjang kelas modus adalah selisih tepi atas kelas modus dengan tepi bawah kelas modus, atau dilambangkan dengan P, yaitu 30,5 dikurangi 25,5 sama dengan 5. Jadi panjang kelasnya ditemukan 5. Kemudian langkah yang keempat, kita menentukan tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus. Modus dari tabel ini yaitu umur 26 sampai 30. Tepi kelasnya 25,5 dikurangi 30,5 dan tepi bawah yaitu interval yang bagian kiri 25,5. Kemudian langkah yang terakhir, langkah kelima, kita lakukan rumusnya. Rumus modus yaitu tepi bawah ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 tambah D2. Itu tinggal kita masukkan tepi bawahnya yaitu 25,5 ditambah panjang kelasnya yaitu tadi 5, kemudian dikali 6 per 6 tambah 5. Itu hasilnya 25,5 ditambah 5 dikali 0,55, hasilnya 25,5 ditambah 2,75 sama dengan 28,25. Jadi modus dari umur 80 pengusaha tersebut saat memulai usahanya adalah 28,25 tahun. Ya. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Apa ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, ada tanggapan? Ya, Mas. Untuk yang langkah keempat, kelas kedua, 4 dan kelima, lebih bawahnya kenapa? Ini karena kita mencari modus nilai tengah. Modus. Modus nilai yang paling sering muncul dan frekuensi yang paling dan nilai yang paling sering muncul ditandai dengan frekuensi paling besar. Frekuensi yang paling besar yaitu 21 dengan umur 26 sampai 30. Jadi ini tidak perlu dicari pun tidak mengapa, kita hanya mencari frekuensi yang paling besar yaitu 21. Ya, jadi kenapa yang kelas kedua, kelas keempat, kelas kelima dikosongi gitu Mas ya. Nah, tadi dijelaskan teman antum bahwa itu nggak butuh, kita nggak butuh itu gitu. Meskipun kita juga tahu gitu kan, maksudnya tepi bawahnya berapa gitu ya. Tapi itu kita nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah tepi bawah kelas ketiga, karena di langkah sebelumnya diketahui bahwa nilai modus itu nanti adalah berada di kelas yang ketiga. Jadi yang kita butuhkan adalah tepi bawah kelas ketiga. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silahkan diakhiri Mas. Ya. Demikian dari kelompok kami, permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penampilan yang sangat bagus sekali yang diwakili oleh teman antum yang bernama siapa? Abdul Aziz. Ya, alhamdulillah. Nanti insya Allah akan Bapak Guru kasih nilai tambahan karena sudah percaya diri. Permasalahan yang ketiga. Ya, siapa yang mewakili dari kelompok ketiga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan permasalahan yang ketiga. Ya. Median ya, ini mencari median. Ya, mencari median ya. Jadi berdasarkan tabel distribusi pada permasalahan 1 di atas tadi, maka ditentukan median dari umur 80 pengusaha tersebut saat memulai usahanya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, kita menentukan tepi bawah. Tepi bawah rumusnya batas bawah dari umur yang interval kirinya kalian dikurangi 0,5. 16 kurangi 0,5 sama dengan 15,5. Dan seterusnya 20,5 21 dikurangi 20,5.
Kemudian kita menentukan frekuensi kumulatif. Hasilnya 19, 34 dan seterusnya. Kemudian langkah berikutnya, langkah kedua, menentukan kelas median. Ya. Kelas median adalah kelas di mana kelas median adalah kelas di mana nilai median berada, letak median berada di data yang ke n/2 sama dengan data ke 80/2 Ya. sama dengan 25,5 ditambah 6 kurung tutup 5 kali ditambah 5 kali 6/21 sama dengan 25,5 ditambah 5 2/7. ya, 5 dikali 2/7. 5 dikali 2/7 Terus sama dengan 25,5 ditambah 1, terus terakhir sama dengan 2,5 ditambah 1,4 sama dengan 26,9. ya. Jadi Jadi dari umur 81 tersebut saat memulai usahanya adalah 26,9 tahun. ya, jadi medianya adalah 26,9. Ya, ini tadi adalah presentasi dari kelompok ke-3. Ada pertanyaan, Mas? Tidak ada? Semuanya sepakat tentang ini? Sepakat? Ya, oke, semuanya sepakat. Alhamdulillah. Bisa diakhiri, Mas. Mungkin demikian dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, itu tadi adalah penampilan kelompok yang ketiga. Ya, jadi semua permasalahan alhamdulillah sudah dipresentasikan oleh teman antum yang diwakili oleh masing-masing kelompok. Masya Allah ya. Nah, sekarang untuk menarik kesimpulan, tadi Bapak Guru sudah membuat beberapa pertanyaan untuk membantu antum menarik kesimpulan. Ya, untuk itu tadi sudah antum jawab semua kan? Semua sudah ya? Nah, silakan kelompok keempat presentasi kesimpulan yang 1 dan kedua. Ayo, kelompok keempat. Moga Mas langsung ke sini aja pakai dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan kesimpulan yang telah kami simpulkan. 1. Min adalah nilai rata-rata dari kelompok data yang dihitung dengan cara jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Ya. 2. Langkah-langkah menentukan rata-rata data yang disajikan dalam distribusi frekuensi adalah: langkah pertama, mencari nilai tengah masing-masing kelas. 2. Mengalihkan nilai tengah dengan frekuensi masing-masing kelas. 3. Menghitung banyak data. 4. Menghitung jumlah data. Dan yang terakhir, membagi jumlah data dengan banyak data. Ya. Modus adalah nilai yang sering muncul pada sekelompok data. Kelas modus adalah kelas yang memiliki nilai frekuensi paling tinggi. Ya. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi benar yang disampaikan oleh teman antum tadi adalah min itu adalah nilai rata. Ya, nilai rata-rata dari suatu kelompok data yang diperoleh dari apa Mas tadi, Mas? Yang diperoleh dengan cara apa? Jumlah data terus dibagi dengan banyak data. Nah, kalau apa? Modus tadi, Mas? Nilai yang sering muncul ditandai dengan apa? Nah, tandai frekuensi yang paling besar. Ya, kemudian kelompok yang terakhir, kelompok kelima. Silakan maju presentasi kesimpulan yang keempat dan kelima. Ya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 5. Ya, agak keras Mas. Langkah-langkah menentukan modus data yang disajikan dalam distribusi frekuensi adalah: 1. Menentukan kelas modus.
Dua, menentukan nilai D1 dan D2. D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas dunia. Sedangkan D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kembali ke tempat, Mas. Ya, ini tadi kesimpulan yang sudah dibuat oleh kelompok yang kelima, yaitu tentang langkah-langkah menentukan modus. Bener ya? Jadi tentukan dulu. Apa tadi? Menentukan kelas modus itu langkah pertama, Mas. Menentukan kelas modus. Jadi itu kesimpulannya pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian sebelum kita akhiri, silakan kalian Bapak Guru memberikan latihan. Ini untuk mengetahui berapa kepahaman antum tentang materi yang sudah kita pelajari ini. Gitu ya. Silakan kalian kerjakan, buka buku ajar itu halaman 30, kalian kerjakan ya. Nomor 1, 2 dan 3. Nomor 1 kalian cari berapa nilai min, modus dan medianya. Gitu ya. Sebelum kita akhiri. Ya, coba kerja. Saya beri waktu 10 menit. Saya beri waktu 10 menit. Ya. 10 menit. Oke. Oke, selesai? Selesai ya? Ya, selesai. Kita kumpulkan. Ya, kumpulkan. Dikumpulkan refleksinya nanti. Refleksinya. Ya, Masya Allah. Sebelum kita akhiri, mungkin saya akan bertanya dulu ke antum. Ya, meskipun tadi juga antum sudah menulis refleksinya. Ya, kira-kira pelajaran pagi hari ini bagaimana menurut antum gitu ya? Antum, menurut antum gimana Mas pelajaran pagi hari ini? Menyenangkan, Pak. Ya, menyenangkan ya, menyenangkan terus lebih karena bisa berdiskusi dengan teman gitu ya, lebih menyenangkan gitu ya. Antum Mas, gimana Mas? Menurut antum Mas? Lebih asik, tidak ngantuk ya. Nah sini Mas Rayyan, bagaimana menurut antum Mas Rayyan? Seru Pak. Seru ya, insyaallah ya. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin dibersihkan dulu meja antum Mas. Meja antum dibersihkan dulu, ditata sebelum kita tutup. Ya, dibersihkan mejanya, dirapikan terlebih dahulu mejanya. Ya, dirapikan dulu Mas mejanya. Ya, baik. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin doa terlebih dahulu Mas Rayhan. Baik, pada kita tutup pelajaran kita pada hari ini yang berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak Guru ucapkan terima kasih kepada antum semuanya yang sudah melakukan pembelajaran dengan cukup baik dan bagus. Dan mudah-mudahan nanti hasil yang kita dapatkan bisa maksimal, gitu ya. Dari Bapak Guru kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.